Kebanyakan kalau saya lihat jujur ya, awam Ya. saya melihatnya karena saya juga baru sekali ikut di situ. Ya. Kebanyakan kan manfaat beliau atau katakan pejabat negara hadir pada saat Asperindo itu banyak momen-momen yang kemudian diabadikan gitu ya. Ya. Selain dari itu, menurut Bapak sehingga ini muncul wajar rasa kecewa Jadi atau apa begini, gitu? kehadiran mereka itu bukan hanya sekedar momen untuk foto-foto sih sesungguhnya Oke, kan gitu oke. kan. Ini Jadi, penegasan. ah, Sebelah sini Pak kameranya. jadi bukan hanya untuk sekedar momen foto-foto lantas kita bagi-bagikan ke kawan-kawan media sosial gitu, bukan. Artinya dengan kehadiran pemerintah di situ menunjukkan bahwasanya pemerintah sebenarnya peduli dengan bisnis ini, Pelaku usaha ya. dengan pelaku usaha logistik ini. Jadi bukan hanya sekedar itu. Jadi ketika beliau hadir, menurut saya pemerintah tuh merasa juga ikut peduli nih terhadap kepentingan masyarakat khususnya di bidang logistik ini. Seluruh Indonesia ya. Iyalah. Ongkir. Ini juga diatur. Batas bawah, batas atas. Pemerintah nanti bisa mengatur batas bawah kalau diperlukan. Artinya apa? Pemerintah betul-betul ingin tarif logistik itu adil, tidak memberatkan pelaku logistik dan tidak memberatkan customer. Dua-duanya adil. Nah, sehingga nanti pemerintah betul-betul mengatur itu. Nah, apalagi yang penting lagi bagi permen ini adalah soal kualitas sumber daya manusia. Oke. Kita tahu logistik performance index Indonesia ini kan masih rendah. Bahkan 2024 itu turun peringkat. Turun peringkat. Salah satu dari logistik performance index Indonesia dibandingkan dunia adalah masalah kompetensi SDM. Nah, dalam peraturan menteri ini pemerintah begitu serius mendorong bahwa semua perusahaan logistik itu wajib betul-betul memiliki kompetensi untuk SDM-nya. Artinya apa? Masyarakat yang akan diuntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Lemas ya hari ini karena cuacanya memang mendung dan agak flu-flu jambu ya. Kita kembali lagi di Business Corner kita di Naira Studio Podcasting. Ini kayaknya dalam 1 minggu hampir 3-4 gitu ya pembahasan tentang bisnis. Memang dunia bisnis lagi subur-suburnya. Nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas memang pembahasan kita ini adalah pembahasan yang sudah di planning beberapa bulan yang lalu ya. Juga masih berkaitan dengan pasca Munas di salah satu asosiasi yang sekarang ini menjadi narasumber kita. Ada Pak Fikri. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tetap semakin sehat ya. Semakin sehat. Iya, juga ada Pak Zakwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, saya pengen jelaskan juga nih kalau Pak Fikri sekarang sudah bisa sambut ya sebagai ketua Asperindo. Mungkin kamera boleh diarahkan ke narasumber kita. Beliau sudah bisa sambut kemarin hari Jumat, tepatnya di kantor pos HM Nyamin ya. Ya. Benar ya? Itu disaksikan oleh ribuan netizen, ribuan mata di sana. Berapa lama kemarin prosesnya itu? Ya. Proses bisa sambut berapa lama? Oh, sebentar aja. Bentar aja ya, Sebentar satu aja. jam ya. Iya. Ya, seremonial ya istilahnya ya. Enggak, belum bisa sambut. Belum. Secara resmi kemarin kita menyatakan harus ada pergantian ketua DPW. Oke. Bisa sambutnya belum. Belum ya? Tapi pernyataan sudah ya? Ya, secara Pernyataan resmi sudah. dalam rapat ya. Iya, beliau nanti salah akan pindah ke kantor pusat dan kayaknya masih di Asperindo juga ya. Masih, insya Allah masih. Oke, kita doakan semoga semakin sukses, semakin berkembang dan ide-idenya semakin memberikan manfaat bagi orang banyak di sana. Dan seluruh Indonesia lah ya. Kalau dari pusat ini kan Oh iya. kemana-mana dia kan artinya kayak gitu kan. Nah kalau Pak Zakwan sendiri di kepala bidang bagian hukum ya, Kabid Hukum. Banyak kali yang bermasalah hukum nampaknya di sini ya. Ini dari PT apa nih Pak Zakwan? PT Berkah Abadi Logistik. Berkah Abadi Logistik. Berkah Abadi Logistik. BAL ya. Bal. BAL ya. Iya, iya. Iya. Beliau bidang hukum dan memang orangnya ini nggak cocok sebetulnya bagian hukum. Kalau lihat dari face-nya kayaknya terlalu apa ya? Ustadz ya. Ke ulama-ulamaan gitu ya. SAG. Tapi nggak apa-apa, memang ini pembahasan yang mau kita bahas memang bersinggungan dengan profesi beliau juga di bagian hukum. Sebagaimana tema kemarin kita sudah posting itu bisnis pos dan logistik Indonesia pasca terbitnya Permenkom DG. Wah, agak panjang sekarang ini ya, nomor 08 tahun 2025. Nah, saya hampir kehilangan gambar. Saya pikir kemana tadi operator? Ternyata masih ada. Iya.
Saya pun juga dari kondisi kurang-kurang fit juga nih. Cuaca mungkin karena apa ya? Musim pancaroba juga dibilang nih. Iya. Iya benar ya, flu ya. Pokoknya kami himbau ke sahabat podcaster, ini acaranya live di Facebook kita. Jangan lupa kalau di TikTok biasa orang bilang tap-tap layar, ini nggak usah lah kayaknya. Follow aja kita, follow, subscribe, like dan juga share. Dan bantu komen serta boleh juga kemudian ikut berdiskusi dengan kita di tayangan ini karena memang kami share harapannya ini Pak Zakwan belum kita share ya Pak ya, linknya ya. Atau udah nyala belum? Sudah ya, sudah share ya. Linknya ke link grup nasional tadi ya. Mudah-mudahan banyak yang bisa ikut nimbrung berdiskusi. Bagi kita diskusi ini merupakan sarana untuk edukasi ya, atau mengkonfirmasi hal-hal yang dianggap meragukan. Bukan kata Penny Rose. Ya, kalau Penny Rose itu yang dianggap tabu dan tidak layak untuk diperbincangkan. Ini layak untuk diperbincangkan ya. Nah tadi saya teringat dengan penyampaian dari Pak Fikri sebelum pembahasan tentang apa itu pasal 08 tahun 2005 ini. Informasi beliau harus banyak masyarakat yang tahu gini. Saya agak sedikit kepo dengan bahasa itu karena sekilas saya baca apa isi di dalamnya tadi itu, apa harus seperti itu masyarakat tahunya gitu, apa sedetail itu, atau lebih kepada pelaku usaha terkait dengan pasal ini? Ya, jadi justru ketika aturan ya, pemerintah membuat sebuah aturan itu kan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini siapa? Pertama adalah penyedia layanan, logistik, dan tentu pengguna layanan. Nah, jadi adanya peraturan menteri ini sebenarnya ditunggu-tunggu, ya ditunggu-tunggu oleh semua sebenarnya, bukan hanya penyedia logistik ya, tapi juga ditunggu-tunggu masyarakat. Karena kelihatannya pemerintah di era ini dan juga kementerian disebut dengan Komdigi ya, dan komunikasi dan digital, ini kelihatannya sudah begitu sadar dan peduli bahwa memang logistik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi Indonesia dan masyarakat tuh butuh logistik, sehingga diaturlah banyak nanti hal-hal yang masyarakat perlu tahu. Ya, pertama adalah supaya masyarakat juga tahu bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan layanan yang baik logistik. Yang pertama yang penting sebenarnya. Yang kedua, masyarakat juga harus tahu dan memahami bahwa apa yang diharapkan masyarakat, misalkan seperti free ongkir dan sebagainya, itu pemerintah sudah sekarang melarang. Nah, jadi itulah kenapa masyarakat perlu tahu sebenarnya, karena sangat erat kaitan pemerintah. Dan kalau sudah kemudian masyarakat tahu bahwa dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari perusahaan logistik, masyarakat punya hak untuk mengadukan ketika ternyata yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikannya. Gitu. Artinya masyarakat sama-sama melek aturan gitu ya? Harus, karena untuk mereka. Baik. Tapi sebelum ke sana lagi, saya pengen mundur lagi. Banyak hal yang sebetulnya pengen saya ekspos ini. Ini kemarin Pak Zakwan kita sama-sama ketemu di acara Munas ya. Oh, Jakarta ya. Gimana responnya Pak terhadap Munas kemarin? Ya alhamdulillah saya melihat perkembangannya cukup bagus. Artinya selama ini kepemimpinan Pak Firyadi lah sebelum dengan Pak Budi ya. Sekarang jadi saya melihat antusias dari kawan-kawan sendiri untuk hadir di Munas itu cukup tinggi. Artinya dengan tingginya antusias dari kawan-kawan itu menandakan bahwa perjuangan kawan-kawan di Esprindo ini juga cukup apa ya, cukup baik lah respon dari kawan-kawan kan. Pertanyaan jujur Pak. Iya. Kira-kira kecewa nggak kemarin dengan ketidakdatangan dari pemerintah mewakili? Oh, dari sisi itu. Ya artinya memang saya melihat ya, kalau boleh jujur memang ada rasa kekecewaan sih karena kita berharap kemarin itu dihadiri oleh ya setidak-tidaknya dari kementerian lah. Kementerian ya. Walaupun besar harapan kita kemarin Pak Prabowo juga bisa hadir, ternyata mungkin dengan segala kesibukan lah barangkali tidak bisa hadir di acara itu. Dan kita juga berharap kemarin dari kementerian sebagai mewakili lah barangkali. Cuman ya kita tidak tahu juga sih gitu. Tapi ya saya melihat ya ketidakhadiran itu sangat agak mengecewakan lah. Ya kalau dilihat dari sisi kepentingan Bapak sebagai pelaku usaha, kebanyakan kalau saya lihat jujur ya awam saya melihatnya karena saya juga baru sekali ikut di situ. Kebanyakan kan manfaat beliau atau katakan pejabat negara hadir pada saat Asperindo itu
banyak momen-momen yang kemudian diabadikan gitu ya. Ya. Selain dari itu, menurut Bapak sehingga ini muncul wajar rasa kecewa Jadi atau apa begini, gitu? kehadiran mereka itu bukan hanya sekedar momen untuk foto-foto sih sesungguhnya kan gitu Oke. kan. Ini Jadi penegasan. Sebelah sini Pak kameranya. jadi bukan hanya untuk sekedar momen foto-foto lantas kita bagi-bagikan ke kawan-kawan media sosial gitu, bukan. Artinya dengan kehadiran pemerintah di situ menunjukkan bahwasanya pemerintah sebenarnya peduli dengan bisnis ini, Pelaku usaha ya. dengan pelaku usaha logistik ini. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar itu. Jadi ketika beliau hadir, menurut saya pemerintah tuh merasa juga ikut peduli ini terhadap kepentingan masyarakat khususnya di bidang logistik ini. Seluruh Indonesia ya. Iyalah. Nah, Baik. kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur ya. Jujur ya. Ya memang harus jujur Iya, Lid, kalau saya bilang. Baik. Oke, kembali ke saya manggilnya sebagai apa sih, saya bingung Pak Fikri ini. Nggak seru kalau nggak panggil Pak Ketua ya. Ya, itu udah ada tuh. Nggak enak. Kalau ngikut itu repot kali. Baik. Kira-kira Sebagai masyarakat Iya, umum. sebagai masyarakat ya. Secara garis besar apa sih Pak Fikri di Permen ini 08 tahun 2025? Isinya tentang apa sih gitu? Garis-garis besarnya mungkin yang bisa ditangkap sama sahabat podcaster, teman-teman Asperindo, masyarakat di luar sana supaya kemudian bisa simpel, sederhana dan yang gampang ditangkap gitu loh. Apa kira-kira poin-poinnya? Baik ya, Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 ini diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Iya. Apa sih isinya? Ya, isinya adalah satu. Ini mengatur begitu komprehensif daripada bagaimana logistik Indonesia. Oke. Ya. Nah, sebelum ke sana saya juga sampaikan kembali bahwa kita sudah pernah memiliki ya undang-undang khusus pos, layanan pos, yaitu Undang-Undang Nomor 38 ya tahun 2009. Nah, Oke. itu undang-undangnya tahun 2009. Sebelum ini ya. Sebelum ini. Jadi undang-undang itu kan dalam hukum itu adalah tata aturan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri. Oke. Lalu kemudian peraturan menteri sendiri sudah ada sebelumnya di tahun 2012. Ini terkait dengan mengatur formula tarif logistik. Ya, nomor 1 tahun 2012. Kemudian peraturan menteri Kominfo nomor 7 tahun 2017. Ini terkait dengan izin-izin pengelolaan logistik. Oke. Nah, terakhir peraturan Kominfo juga diterbitkan pada zamannya Pak Jokowi, yaitu Permen Kominfo nomor 4 tahun 2021. Nah, sehingga dalam Permen Komdigi 2025 ini memang mencabut beberapa peraturan menteri sebelumnya. Yang pertama tadi nomor 7 tahun 2017 dicabut, kemudian nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif dicabut, dan mencabut sebagian beberapa pasal di Permen Kominfo di tahun 2021. Nah, artinya apa? Karena ada beberapa hal yang krusial yang kemudian dirubah. Apa isinya? Nah, intinya peraturan menteri ini betul-betul memberikan penjelasan yang begitu komprehensif mengatur bagaimana standar peraturan logistik. Yang pertama terkait sarana dan prasarana. Jadi fasilitas sarana prasarana infrastruktur teknologi yang mesti dimiliki dan disediakan oleh penyelenggara pos dan logistik. Itu yang Kalau pertama. bahasa saya sebenarnya pelaku usaha ya. Pelaku usaha. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan apa? Terkait layanan. Nah, inilah masyarakat perlu tahu. Karena pelayanan SLA, delivery, kapan sampai, termasuk juga bagaimana customer bisa mengkomplain kepada customer service, termasuk juga bagaimana nanti pergantian ketika ada masalah dengan kirimannya, itu semua diatur di sini. Itu yang kedua, ini penting banget buat masyarakat. Dan penting juga buat pelaku logistik. Iya, iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait masalah teknologi juga. Di sini diatur terkait dengan teknologi hijau. Oke. Nah, jadi pemerintah sudah mulai mewajibkan logistik pun harus mulai ke arah teknologi hijau. Ini nggak ada hubungannya dengan bisnis mobil listrik atau sepeda motor listrik ya? Tidak ada hubungannya, tapi nanti mewajibkan harus sedikit demi sedikit untuk menggunakan mobil lebih ramah Oke, nanti lingkungan. kita catat. Betul. Kemudian yang ketiga adalah tentang izin. Oke. Nah, memang tidak ada kaitan dengan masyarakat, ini kaitan dengan pelaku usaha. Jadi, ini juga mengatur tentang izin, bagaimana izin ketika mau membuat perusahaan pos dan logistik. Termasuk nanti hak dan kewajibannya, termasuk soal penyelenggara logistik asing. Ini Oke, diatur di oke, sini iya, untuk iya. melindungi Saya baca ada. ya, untuk melindungi
pelaku logistik lokal Indonesia. Benar itu. Ah, harusnya benar. Yang keempat, ini soal tarif. Ongkir. Ini juga diatur. Batas bawah, batas atas. Pemerintah nanti bisa mengatur batas bawah kalau diperlukan. Artinya apa? Pemerintah betul-betul ingin tarif logistik itu adil. Tidak memberatkan pelaku logistik dan tidak memberatkan customer. Dua-duanya adil. Nah, sehingga nanti pemerintah betul-betul mengatur itu. Nah, apalagi gitu ya. Nah, yang penting lagi bagi permen ini adalah soal kualitas sumber daya manusia. Oke. Kita tahu logistik performance index Indonesia ini kan masih rendah. Bahkan 2024 itu turun. Ya, turun peringkat. Ya, turun peringkat. Salah satu dari logistik performance index Indonesia dibandingkan dunia adalah masalah kompetensi SDM. Nah, dalam peraturan menteri ini pemerintah begitu serius mendorong bahwa semua perusahaan logistik itu wajib betul-betul memiliki kompetensi untuk SDM-nya. Artinya apa? Masyarakat yang akan diuntungkan. Ketika kurirnya nanti kemudian bagus pelayanannya, itu masyarakat yang diuntungkan. Nah, jadi itulah barangkali isi daripada peraturan menteri ini kurang lebih seperti itu. Oke. Yang perlu diketahui. Baik. Oke, Pak Zagon udah siap jawaban kira-kira? Boleh? Pak, kurang lebihnya dari Permen 08 ini apa? Dari sisi pelaku usaha dulu. Jadi begini Pak, dari beberapa yang sudah saya lihat, itu seperti yang disampaikan Pak Fikri tadi, ada beberapa konsekuensi atau yang perlu kita lihat di situ. Agak lebih dekat ke mikrofon. Ya. Oke. Jadi pertama tentang sarana dan prasarana perusahaan logistik. Nah, secara umum sesungguhnya Asperindo secara nasional kami itu selaku pengurus Asperindo, walaupun saya pengurus di wilayah, sangat setuju dengan peraturan ini, dengan adanya diterbitnya Permen Komdiji nomor 8 ini kan, sangat mendukung sesungguhnya. Jadi di antara ini ada beberapa poin yang perlu kita catat lah barangkali. Pertama yang seperti disampaikan oleh Pak Fikri tadi terkait tentang sarana prasarana perusahaan logistik. Nah, artinya ini sesungguhnya adalah tantangan sesungguhnya bagi perusahaan-perusahaan logistik untuk bisa menyiapkan sarana dan prasarana perusahaan. Oke. Artinya ini sesungguhnya adalah tantangan sesungguhnya. Jadi artinya kawan-kawan yang bermain di logistik, yang berusaha di logistik harus lebih siap untuk sarana dan prasarana. Tapi kayaknya itu nggak bisa berlaku untuk pemain-pemain lokal lah kayaknya. Kalau Iya. Secara umum saya melihat begitu. Itu tetap berlaku loh. Tapi akhirnya kan peraturan itu tidak terbatas ke perusahaan-perusahaan yang di daerah saja kan. Kan ini peraturannya kan merangkup sampai ke bawah kan. Benar. Ya artinya begini, pemerintah dalam hal ini kan coba melindungi, memberikan support lah barangkali terhadap aturan ini. Jadi artinya kita harus terima ini. Artinya perusahaan logistik juga harus siap. Mau tak mau, siap tak siap kan harus siap. Cuman ya kita berharap ya kawan-kawan tuh bisa, pemerintah itu bisa memberikan jeda waktu lah. Dan biasanya setiap terbitnya permen peraturan-peraturan itu biasanya dikasih waktu lah barangkali ya, setidaknya 2 atau 3 tahun barangkali Untuk proses itu gitu. Tapi jangan begitu kita lagi bersiap ganti lagi peraturannya kan. Ya. Jadi begitu kita berupaya untuk menyiapkan ini ganti lagi peraturan, itu repot jadinya. Jadi Tapi pernah kejadian begitu kayaknya ya? Kayaknya mungkin pernah lah ya. Jadi begini, terkait tentang sarana dan prasarana tadi seperti yang saya sampaikan bahwa selaku pelaku usaha logistik harus ini sebagai tantangan untuk berbuat lebih baik lah. Cuman barangkali ada juga catatan kecil lah barangkali ya. Kecil aja Pak ya? Iya kecil. Kalau besar kali gawat juga. Jadi begini, ini peraturan yang dibuat ini adalah untuk perusahaan logistik ini untuk melindungi lah barangkali ya. Bisa saja untuk mengatur ini, diatur ini. Tapi setidak-tidaknya dari dalam poin sarana dan prasarana ini kan diharapkan ini oleh pemerintah kita menyiapkan ini. Iya. Mungkin dari segi unitnya harus ikut KIR dan seterusnya lah. Tapi setidak-tidaknya kami juga berharap selaku pelaku usaha pemerintah juga bisa menyiapkan sarana dan prasarana jalan barangkali. Iya kan? Ini kayaknya serang menyerang nampaknya. Bukan serang menyerang, artinya ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan pengusaha gitu. Oke. Jadi ketika kita siapkan unit bagus segala macam, tapi kondisi jalan juga tidak mendukung kan akhirnya
sulit juga gitu. Ya, Walaupun kalau kata pengusaha itu kami yang harus diperbaikin, kalian nggak mau memperbaikin diri gitu ya. Gitu kurang lebih bahasanya, bahasa Medannya ya. Ya bahasa Medannya begitulah. Jadi artinya ya khusus barangkali karena saya lah pribadi barangkali masih banyak bermain di lokal ya. Oke. Artinya jalan-jalan yang ada di Sumatera Utara barangkali atau mungkin di daerah-daerah lain lah bisa lebih ditingkatkan sarana prasarana itu. Jadi artinya tingkat kesampaian, tingkat waktu untuk SLA dan segala macam itu bisa kita Penuhi ya. penuhi. Ada lagi Pak selain itu? Ya. Itu plusnya tadi ya? Plus atau minusnya itu? Ya plus minusnya Plus lah. minusnya ya? Ya. Masih plus itu Pak. Plus ya. Ya, artinya ada perbaikan kan secara Ya. sistem, Ya, secara struktur dari sebuah perusahaan untuk Ya. mengikuti apa yang diarahkan pada Permen Komdigi ini Ya. 08 tadi. Kalau minusnya menurut saya sih nggak ada sih ya. Yakin Pak nggak ada? Yakin kayaknya ya. Jujur Bapak. Karena saya melihatnya tadi pertama yang jelas selain kemudian ada itikat untuk memperbaiki ya, tapi lebih juga kepada bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa bersaing dan yang bisa memenuhi syarat ini saya lihat hanya perusahaan-perusahaan yang Besar. bendera-benderanya saya bisa baca Iya. gitu kan warna ini gitu-gitu saya lihat. Ya memang betul. Benar kan? Iya benar. Makanya tadi kan saya berharap peraturan ini tuh bisa dikasih waktu jeda lah untuk Artinya pemain-pemain anggota lokal. Asperindo harus melakukan konsorsium namanya ini ya. Pemain-pemain lokal lah ya atau Iya. pemain-pemain kecil yang tergabung di sini. Hah? Bisa dikasih waktu oleh pemerintah. Atau ini pesan yang saya tangkap kemarin waktu terakhir Pak Feryadi antar kita ke hotel selesai meeting itu, ada beliau baca bahwa bendera beliau juga akan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal di daerah yang memang itu secara struktur dan administrasinya nggak terjangkau oleh yang selama ini di handle sama beliau. Katanya bahasanya begitu sedang. Apakah ini pemaknaan dari Permen 08 ini saya kurang paham juga. Termasuk juga kan beliau sudah berpesan jauh-jauh hari kepada PT Pos untuk bisa berkolaborasi. Beliau bilang seperti itu. Nah, mungkin bisa lebih diterangkan lagi Pak Fikri, silakan. Baik ya. Poin pertama adalah memang sarana prasarana. Kita lihat ya pasalnya. Dalam pasal 12 di sini kita bisa lihat beberapa hal yang harus diwajibkan. Ya, sekali lagi untuk dari perusahaan logistik harus punya apa? Betul tadi, sarana prasarana transportasi, gudang yang memadai. Bahkan timbangan juga harus sesuai dengan standar dan betul-betul ditera. Nah ini sistem informasi pelacakan, ini harus semua online. Di semua perusahaan logistik yang belum online harus online. Kalau nggak online berarti kan harus tiarap itu. Ya, nanti Benar ada ya? solusinya. Oh, ada solusi ya. Kemudian layanan pengaduan customer service yang juga online. Ya, nah kemudian bahkan di pasal di ayat 2-nya, sarana itu juga termasuk apa? Termasuk aplikasi. Ya. Aplikasi yang sudah online. Terus on digital semua ya. Ya, dan harus menyediakan sistem pembayaran digital. Iya. Nah, memang pemerintah betul. Tadi Pak Jakwan menyampaikan butuh waktu. Memang di pasal 51 pasal 17 itu ayat 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah memberikan toleransi. Jadi bagi perusahaan-perusahaan pertama adalah yang sudah ada hari ini, contohnya misalkan Berkah Abadi. Kalau jika belum, maka pemerintah itu memberikan waktu 18 bulan untuk segera memenuhi syarat-syarat itu. 18 bulan. Nah, bagi perusahaan baru yang nanti baru diberikan izin ketika sudah terbitnya ini, maka mereka nanti kalaupun diizinkan untuk beroperasi, maka diberikan tenggat waktu 12 bulan saja. Oh. Nah, jangan khawatir sebenarnya, karena di pasal 14 dikatakan, betul tadi pertanyaan Pak Zen ya, bagi host hari ini, terkait pernyataan ketum sebelumnya. Nah, memang di pasal 14 ini, bahwa segala sarana dan prasarana disampaikan di pasal 12 dan 13, itu bisa disiapkan secara mandiri oleh sebuah perusahaan, atau berkolaborasi. Medan kali ya konsepnya ya. Ya, atau bekerjasama dengan pihak lain. Iya. Artinya betul bahwa dengan seperti ini akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan Asperindo yang tergabung dalam Asperindo untuk berkolaborasi. Ya, kalau PT Pos yang sudah jaringan di mana-mana atau perusahaan yang lain misalkan, ya itu harus bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang belum besar. Ya, nah memang pertanyaannya apakah ketika mengajukan izin itu harus betul-betul sudah memenuhi syarat? Tidak. Ya, Tadi betul. tidak. Silahkan. Tapi ada kemudian diberikan waktu untuk memenuhi syaratan. Nah, salah satunya apa? Tadi Pak Jakwan, teman-teman semuanya ya. Jadi salah satu syaratnya adalah harus menyiapkan
sarana prasarana, jaringan transportasi, gudang itu di mana? Di seluruh provinsi Indonesia. Nah, berat kan? Betul. Baik yang mandiri maupun Kerjasama. sama. Tapi pemerintah dalam pasal 15 menyampaikan, nah, penyelenggara pos yang menyediakan layanan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket dan sebagainya untuk dikirimkan, maka wajib memiliki wilayah operasi paling sedikit 50% saja. 50% ya. Jadi kalau ada berapa provinsi sekarang ya? Ada berapa provinsi sekarang? Lupa. 40 kayaknya. Nah, minimal 20 harus ada. Dan itu pun 20 tidak harus milik sendiri. Silakan bermitra. Nah, inilah pentingnya asosiasi di situ. Gitu, Pak Jen. Termasuk ini saya jelaskan lagi ya, Boleh. sekaligus terkait masa ini kan sarana prasarana tadi. Tadi saya katakan bahwa permen ini juga mengatur nih. Masalah apa? Masalah sarana yang lain. Apa gitu ya? Sarana pelayanan adalah tadi masalah trace and tracing. Iya. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi termasuk sudah harus mulai untuk ke teknologi hijau, Pak. Nah, di sini jelaskan tuh, ada pasalnya sendiri khusus. Bagaimana kewajiban untuk memulai pada teknologi hijau. Jadi infrastruktur, teknologi itu sudah mulai harus menuju ke teknologi hijau. Ya, di mana pasalnya? Nah, bentar ya, pasalnya ada di pasal 107. Di pasal 107 ini bahwa perusahaan logistik, pos logistik wajib melaporkan. Bahkan dilaporkan bahwa saya sudah mulai nih, mulai memasuki mengembangkan teknologi hijau. Apa contohnya? Energi baru dan terbarukan. Misalkan panel surya sudah mulai dipakai. Kemudian moda transportasi yang ramah lingkungan. Tadi betul. Harus sudah mulai ke mobil listrik. Kemudian termasuk juga bahan-bahannya diatur ulang. Misalkan logistik itu kan ada kayu, ada karung goni, Plastik ya. ada packaging, itu harus bisa didaur ulang. Bahkan kalau sudah dipakai misalkan untuk inbound, incoming, nah kalau bisa digunakan lagi untuk outgoingnya. Nah, yang begini-begini pemerintah akan seriusnya apa? Harus dilaporkan. Nah, itulah Pak Jen. Seperti itu dari perspektifnya. Baik. Pak Zakwan, kalau boleh berkomentar Jujur lagi. jujur lagi. Sebenarnya kan saya lihat bahwa ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya pertanyaannya saya ini. Ya. Sebenarnya terbitnya permen ini permintaan siapa? Permintaan siapa? Ah. Banyak yang minta. Ah, Satu, asosiasi sendiri minta. Oke. Karena banyak hal yang belum diatur. Gitu. Karena banyak hal yang belum diatur ya. Oke. Tadi soal tarif. Hmm. Ya, terutama itulah ya soal tarif. Hmm. Ya, kemudian soal keadilan nanti dengan marketplace. Oke. Nah, marketplace Iya, seru. ada di dalam pembahasan itu tadi Pak Nah, Zakwan. itu. Asosiasi juga minta diatur. Masyarakat juga minta diatur. Baik. Baik konsumen. Baik, baik. Gitu. Nah, tapi kalau boleh jujur dari saya pribadi yang lihat ya bahwa yang diakomodir dalam undang-undang ini banyak mengarah kepada yang memang sih yang memiliki kapital tinggi, yang kapital yang lebih. Saya perhatikan seperti itu. Sama nggak sih persepsinya Pak Fikri? Ya bisa jadi persepsi itu muncul ya. Tapi kalau saya sebagai objektif terus terang saja bahwa ini adalah memang pemerintah tuh ingin saja. Karena logistik dianggap penting hari ini, maka pemerintah perlu mengatur layanannya. Gitu. Nah, tetapi saya kira kalau perspektif itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saya lihat dalam pasal-pasal tadi, pemerintah membolehkan berkolaborasi. Itu ya kemudahan yang diberikannya. Betul, justru didorong. Dan pemerintah juga mengatur, jangan lupa. Mengatur untuk membatasi logistik asing. Oke. Jadi kalau kapital yang tinggi, notabene adalah asing, yang sahamnya patungan dengan asing, saya kira pemerintah pun mengatur di sini. Bahwa ada pembatasan. Ada pembatasannya. Iya. Bisa main tapi terbatas ya. Bisa main tapi terbatas pelayanannya. Baik, baik, baik. Kira-kira Pak Zakwan tercerahkan nggak dengan pembahasannya? Ya, alhamdulillah sangat tercerahkan pun. Kemudian ya apa yang disampaikan Pak Fikri tadi sebagai akademis, saya pikir ya peraturan pemerintah ini memang sangat melindungi kita. Yakin ya? Yakin. Ya terutama tentang ongkir tadi ya, adanya free ongkir dan biasanya pemain-pemain free ongkir ini adalah pemain yang besar kan. Iya. Kalau kita pemain-pemain lokal, pemain kecil ini nggak bisa bermain di free ongkir itu. Makanya Tapi katakanlah seperti ini tadi. Makanya saya agak mohon maaf agak mencurigai dengan arah pertanyaan saya di awal tadi karena saya melihat begini bahwa syarat-syarat yang diminta dalam ketentuan pasal-pasal ini adalah
sebetulnya syarat-syarat yang bisa berkamuflase dari orang yang sama untuk kemudian memenuhi syarat-syarat itu. Misalnya dia bekerja sama dengan orang per orang tertentu yang dibolehkan kan dalam undang-undang itu. Boleh. Akhirnya ya, pada saat di pasar bermain Kamuflase ya? Iya. Menjadi pemain utama juga seperti layaknya kita lihat sekarang. Jadi istilahnya itu ganti jaket. Kesannya seperti itu. Ya. Ada nggak kemungkinan seperti itu Pak Fikri? Ya kemungkinan tuh akan ada setiap aturan itu ya. Celah itu pasti ada ya. Makanya nanti kan sebenarnya jadi persoalan hari ini apa? Siapa yang kontrol itu? Oke. Karena dari permen ini itu kan siapa yang tugas kontrol? Dirjen. Nah pertanyaannya memang apakah dirjen akan seberapa mampu mengontrol sampai ke lapangan? Tapi ya kita yakin lah harusnya kan yang namanya perangkat perundang-undangan dan peraturan itu biasanya akan diikuti dengan apa? Dengan perangkat kontrolernya. Akan ada badan khusus untuk betul-betul mengontrol di lapangan, Pak. Hal itu akan kemungkinan terjadi. Jangankan itu, perusahaan asing saja yang di sini dikatakan, ini sampai ke sini ya, karena pertanyaan sudah ke sana. Iya. Saya memahami pertanyaan itu sebenarnya. Jadi bagaimana? Kan ini diatur nih. Iya. Di mana di pasal terkait dengan ketentuan. Oke, tadi ya pendirian perusahaan pos logistik diatur. Sekarang syarat mendirikan perusahaan pos logistik itu kan syaratnya adalah ada permohonan, yang kedua paling sedikit modalnya 500 juta. Iya betul. Itu pasal 32. Ya, Artinya perusahaan abal-abal yang mobil-mobil numpuk-numpuk itu nggak bisa masuk lagi dalam segmen ini ya? ya kemungkinan begitu. Oke. Syaratnya begitu. Yang kedua, pemerintah membatasi perusahaan pos logistik asing. Asingnya. Siapa itu perusahaan pos logistik asing? Adalah ya penyelenggara pos asing yang bekerja sama dengan penyelenggara pos dalam negeri melalui usaha patungan. Oke. Jadi tidak hanya betul-betul saham asing, tapi juga yang di dalamnya ada patungan. Ya. Ya, ada patungan dengan asing. Nah, gitu ya. Nah, pemerintah membatasi di sini. Memang dikasih izin, tapi membatasi. Salah satunya apa? Hanya bisa melakukan pengiriman Antar kota. antar provinsi. Provinsi ya. Dia tidak sampai provinsi. Jadi Medan ke Jakarta. Iya. Jakarta ke Banda Lampung ke Banda Aceh. Banda Aceh ke Surabaya. Tapi dari Medan ke Siantar. Medan ke Siantarnya, ya Banda Aceh ke Lokmawenya, Banda Lampung ke Waikanannya, nah itu tidak boleh lagi. Nanti dia berubah nama perusahaan lagi tuh. Nah itu yang akan terjadi. Ya. Jangankan berubah nama, yang ngaku-ngaku bahwa ini punya orang Indonesia. Iya. Ya, seperti kalau orang di sana di satu wilayah, ada kan di Sumatera Utara wilayah yang tidak boleh dibeli tanah itu oleh orang luar, ada kan? Iya. Karena adat. Betul. Tapi di tanah ada orang luar beli, bahkan orang asing. Betul. Gimana caranya? Kawin aja sama perempuannya di situ. Penduduk lokal ya. Selesai. Atau mengatasnamakan ke Iya. penduduk situ. Nah, semua bisa terjadi. Maka dari itu kontrol nanti harus diperkuat. Itu sih kalau menurut saya. Baik. Boleh kita buka mungkin kolom komentar kita jika memungkinkan? Boleh dibantu? Dari nggak kelihatan namanya nih. Bisa di zoom? Dari Ibu Neni Fatimah Hapni, menurut Pak Fikri bagaimana mengajak pemerintah melakukan intervensi konkret dalam memberikan solusi hambatan dunia logistik seperti pungli, kelangkaan BBM, dan sebagainya. Bukan hanya sekedar mengeluarkan permen dan sejenisnya. Terima kasih dari Ibu Neni Fatimah Hapni. Masih satu pertanyaan. Silakan. Kalau menurut saya tentu ya dari pandangan objektif bahwa benar Pak Jakwan. Tentu asosiasi atau perusahaan juga punya hak menuntut. Ketika dituntut lebih, maka harus menuntut lebih. Ini salah satu poin yang Gitu ya. tadi ya ditanya balik ya. Ya, contoh nih, saya sambil ke sini ya, sambil menjawab ini. Terkait masalah pungli. Pungli dan apa tadi? BBM. BBM. Pungli dan BBM. Nah, dalam kaitan pungli BBM, ini kan kaitan dengan ongkos kirim sebenarnya. Betul. Kaitan dengan kos logistik. Dalam pasal 41, pasal 42, dan pasal 43,
Ini pemerintah betul-betul mengatur dan ini mencabut tadi permen sebelumnya tahun 2017 tentang tarif ya. Itu mengatur formula tarif logistik. Di mana pemerintah betul-betul detail untuk mengatur bahwa ongkir itu muncul karena apa? Ada karena biaya tenaga kerja, BBM, transportasi, bahkan biaya aplikasi, teknologi. Tidak ada disebut biaya pungli dimasukin ya. Biaya mohon maaf tanda kutip SPSI ya dimasukin, nggak ada. Artinya pemerintah pun tidak mengakui adanya pungli di lapangan. Pemerintah tidak mengakui ada namanya SPSI di lapangan untuk logistik ini. Nah itu yang pertama. Karena pemerintah juga mengatur di pasal selanjutnya. Gitu ya. Pasal selanjutnya apa? Bahwa pemerintah itu, perusahaan logistik itu ya harus betul-betul membuat tarif. Pertama, dia tidak boleh ngambil margin tinggi-tinggi juga. Batasi ya. Artinya apa? Kalau masyarakatnya terlalu tinggi boleh protes. Disitulah pemerintah akan turun tangan membuat batas atas. Sebaliknya, di pasal 42 pun, penyedia logistik itu tidak boleh membuat tarif karena diskon, gitu ya, karena mau promosi, tidak boleh di bawah harga pokok produksi. Diatur sedemikian rupa. Nah, artinya apa? Kalau nanti ada perusahaan logistik yang di bawah harga pokok produksi, berarti kan dia bakar duit. Atau free ongkir. Kalau bakar gitu duit ya. tidak sehat. Nah, sehingga boleh diadukan nih perusahaan A bakar duit, maka pemerintah akan menetapkan batas bawah. Nah, itu ada di pasal 42 ayat 3 tentang batas atau batas bawah. Nah, artinya apa? Kalau saya begitu yakin sebenarnya dengan peraturan ini, ya justru akhirnya teman-teman asosiasi itu punya hak yang besar untuk menuntut pemerintah bahwa kalau begitu tolong kos-kos logistik yang tidak perlu itu harus diberantas, pungli segala macam. Nah, bagaimana intervensinya? Ya harusnya tadi pemerintah bisa mengintervensi kok. Ya, ada Polri di lapangan. Ya, untuk memberantas apa tadi? Pungli ya. Ya, pungli. Yang kedua, kelangkaan BBM. Nah, alhamdulillah kan beberapa hari ini kita booming tuh. Pergantian komisaris dan direksi Pertamina. Ya. Kalau hari ini minggu lalu kita masih langka BBM, bahkan Pertalit aja nggak ada kan? Bukan nggak ada, sistemnya rusak katanya gitu. Benar. Jadi nggak bisa beli Pertalit. Nah harusnya kalau direksi dan komisaris Pertamina sudah diganti, ya harusnya. Jangan ada lagi. Nah tuh, itulah intervensi pemerintah menurut kami. Nah itu sih. Ada tambahan dari Pak Zakwan mungkin? Ya, selaku apa namanya ya, selaku pengusaha di bidang logistik ini, yang disebut dengan pungli, bajing loncat dan seterusnya ini memang sudah dari dulu kami sudah upayakan untuk kami suarakan. Artinya bahkan kami dari DPW Sumatera Utara sendiri, kebetulan saya di bidang advokasi dan hukum, setelah menyurati itu baik ke Kapolda, ke DPR-nya, ke gubernurnya juga sudah gitu. Ya cuman itu tadi sampai saat ini ya belum ada lah. Betul, harap maklum aja lah gitu ya. Malam sampai sekarang belum ada feedback. Ini jadi kalau judul lagu saya bilang suara-suara terpendam. Suara-suara terpendam. Artinya gini, kawan-kawan yang bermain di logistik ini, saya itu tidak tahu juga di daerah luar Sumatera Utara. Artinya kalau untuk dalam Sumatera Utara sendiri kan kita pelaku di sini, untuk bajing loncat itu ya cukup apa? Cukup sangat mengganggu. Iya, iya. Pungli-pungli pun di daerah Pungli Sumatera lagi. Selatan juga ada Iya. saya ya. Lampung ya kalau saya nggak salah. Jadi ketika kita umpamanya ada jalur kita dari Medan mau ke Banda Aceh itu, saya nggak usah sebutkan beberapa titiknya Iya, itu kan. iya. Ada permintaan di situ. Iya. Dan harus kita wajib bayar. Dan anehnya lagi mereka tuh menggunakan surat resmi gitu. Dari Ormas-ormas. dari orang-orang tertentu. Gitu. Jadi ini kan sangat mengganggu. Akhirnya ada tambahan biaya logistik sebenarnya dari situ seperti disampaikan Pak Fikir tadi. Nah sekarang untuk membuat biaya logistik itu apa aja nih acuannya kan? Iya. Sementara dalam aturan ini yang disebut dengan biaya pungli, biaya ini itu kan nggak termasuk di situ gitu. Ya kita anggaplah biaya SPSI pokoknya kan tidak tercantum di biaya ongkir itu. Dan sementara itu kan memang ada dan mereka resmi gitu. Ini kan sangat memberatkan kita, apalagi ya berurusan dengan bajing loncat. Waduh itu sangat luar biasa. Kita bisa satu truk barang itu bisa separuh habis dan harganya juga nggak tanggung-tanggung. Iya. Nah, jadi- Kalau menurut Pak Zakwan, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan Ya kami selaku pengusaha, kami sudah berupaya seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan sarana dan prasarana perusahaan logistik. Jadi sebenarnya kita sudah menuju ke sana dan sedang dan sudah gitu.
sedang dan sudah menuju ke sana. Artinya untuk apa namanya? Untuk keamanan lah barangkali ya. Kita pakai gembok, pakai palang dan seterusnya gitu. Kita lakukan itu untuk keamanan prasarana dan sarana dan prasarana itu. Yang diharapkan kepada pemerintah langkah Ya, preventif yang mereka lakukan apa kira-kira yang menurut setidaknya- masuk akal menurut Pak? setidaknya ada pengawalan lah di tiap daerah. Bukan artinya truk kita tuh dikawal pakai patwal dan begitu, enggak seperti itu juga. Setidaknya ketika ada terjadi ada terjadi bajing loncat, kita selaku pemilik usaha kan ngelapor nih kantor polisi. Iya. Nah, ketika kita ngelaporan itu juga jadi problem sesungguhnya gitu.